Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa kelas 10 Teknik Elektronika dalam pelajaran kita dasar-dasar teknik elektronika. Baiklah Ananda semuanya, mari kita perhatikan dulu tentang secara umum apa yang bisa kita pelajari di teknik. Melandis ya? Instalasi sound system audio dari awalnya preamp, ya kan? Preamp dari apa Tamil? Seperti teratur ya, bisa cuma putar komputer. Seluruh apa Pedang nih Pak. tuh. Elektronika SMK Ilmu Pusaka.
Baiklah, kita lanjutkan. Kita ingin mengetahui apa itu perbedaan elektronika dengan elektro atau listrik. Mungkin dalam sehari-hari Ananda pernah mendengar bahwa elektronika itu termasuk arus lemah. Sedangkan listrik termasuk arus kuat. Kita lihat ya. Yang pertama tadi perbedaan elektronika dengan elektro atau listrik. Elektronika dan elektro merupakan dua bidang yang terkait, namun memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan fokusnya. Kita lihat ruang lingkup elektronika. Kalau elektronika berfokus pada disiplin ilmu, perancangan, pengembangan produksi, dan pemeliharaan berupa perangkat elektronik serta aplikasinya atau penerapannya dalam rangkaian elektronik yang kompleks seperti bisa diterapkan pada komputer, peralatan telekomunikasi, juga pada otomotif dan peralatan rumah tangga. Kalau ruang lingkup listrik atau elektro itu mencakup tentang prinsip-prinsip dasar listrik dan magnetisme serta aplikasinya dalam pembangkitan atau transmisi dan juga distribusi, membagi dan penggunaan energi listrik secara luas. Ini listrik ini berkaitan dengan energi listrik. Kita lihat contoh-contoh elektronika yang bisa diterapkan dalam komputer, juga bisa telekomunikasi seperti pada handphone, peralatan rumah tangga, bisa setrika, kipas angin, oven, kemudian juga bisa blender, rice cooker, dan lain-lainnya. Dan juga bisa pada peralatan otomotif, mungkin sound systemnya, atau juga bisa apakah nanti sirine seperti kita lihat nih, mobil pemadam kebakaran, dan juga sound systemnya, pengeras suaranya. Dan juga bisa pada peralatan transportasi, baik pesawat maupun kapal laut. Semuanya ini ada menggunakan perangkat elektronika. Kalau kita lihat listrik, itu lebih dominan daripada pembangkitan. Mungkin pernah Anda mendengar PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan juga berhubungan dengan transmisi. Transmisi itu adalah mengalirkan listrik, distribusi, membagikan listrik, dan juga nanti penghasil energi lainnya, apakah nanti bersumberkan dari tata surya atau panas matahari, dan juga bersumberkan daripada PLTU, tenaga uap. Jadi nantinya penghasil energi. Itu lingkup daripada elektro atau listrik. Kemudian kita lihat perbedaannya dari segi komponen dan sirkuit. Sirkuit ini artinya adalah rangkaian. Kalau elektronika, komponennya elektroniknya yang digunakan seperti resistor atau tahanan, kapasitor, transistor, dan integrated circuit yang biasanya disingkat dengan IC. Ini gunanya untuk merancang, membangun rangkaian elektronik dan peralatan-peralatan lain seperti peralatan rumah tangga. Sedangkan listrik, seperti yang disampaikan tadi, berkaitan dengan desain atau implementasi. Implementasi ini adalah penerapan rangkaian listrik yang melibatkan komponennya resistor, induktor, kapasitor,
Jadi resistor, inductor, kapasitor, dan jaringan. Apakah nanti jaringan transmisi atau generator, transformator, motor listrik, dan panel kontrol. Jadi berbeda komponen listrik dan komponen elektronika. Yang sama kita lihat nih seperti ada resistor, ada kapasitor, induktor. Baik, kita lanjut. Ini kita lihat. Ini contohnya. Ini contoh komponen-komponen elektronika tadi. Yang ini namanya kapasitor, elko. Ini. Kemudian yang kecil-kecil ini kapasitor elektrolit ya. Yang ini kapasitor keramik. Ini Farco. Ini transistor ya, yang ada beberapa kakinya. Secara umum ada kakinya 3, ada yang silikon dan ada yang germanium. Dikenal dengan IC, Integrated Circuit. Ini contoh rangkaiannya. Ini contoh rangkaian elektronika. Ini ada simbol-simbolnya. Ini ada resistor, simbol resistor, kapasitor, dioda, transistor, speaker, dan lain-lainnya. Dan inilah yang nantinya akan kita pelajari pada elektronika. Baik, kita lihat ya Ananda, bagaimana komponen sirkuit elektro atau listrik. Ini ada springnya yang dalam daya besar. Dan ini adalah jaringan distribusinya kawan-kawan ini. Dan ini contoh trafonya. Banyak contoh-contoh lainnya. Kalau skemanya seperti ini, tidak terlihat betul itu komponen-komponen rangkaian seperti rangkaian elektronika tadi. Kita lanjutkan. Kemudian perbedaan elektronika dan elektro dalam aplikasi praktis. Artinya ini ada penggunaan praktis. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa elektronika itu lebih ditekankan pada penerapan teknologi elektronik dalam berbagai perangkat seperti tadi yang sudah dikatakan, sistem komputer, kemudian komunikasi atau dikenal dengan smartphone, televisi, sistem audio, sistem navigasi. Itu biasanya pada transportasi baik kapal maupun pesawat udara. Dan juga digunakan dalam peralatan medis dan peralatan rumah tangga. Sedangkan pemakaian praktis daripada listrik itu secara umum dipakai di berbagai industri, pembangkitan tenaga listrik, sistem distribusi, transmisi, kemudian otomotif, sistem penerangan, ini di rumah, dan sistem elektromekanik. Baik, Ananda semuanya, tadi kita sudah menguraikan perbedaan elektronika dan elektro atau listrik. Jadi dengan demikian kita dapat merangkum bahwa teknik elektronika adalah cabang ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan perancangan, pengembangan produksi, dan pemeliharaan perangkat elektronik. Kemudian teknik elektronika melibatkan studi, pembelajaran tentang sirkuit atau rangkaian elektronik, komponen elektronik, dan sistem elektronik. Jadi sistem ini terdiri dari komponen-komponen. Kalau komponen ini tidak berfungsi, maka sistem elektronik tidak berjalan. Seperti yang sederhana, ada bel misalnya, bel elektronik. Komponennya mungkin yang paling sederhana baterai, kemudian ada IC, kemudian ada penguatnya, ada speakernya. Kalau baterainya tidak ada, maka sistem bel elektronik itu tidak berfungsi. Jadi ada kaitan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Kita lihat apa peran dan kegunaan teknik elektronika dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui, teknik elektronika merupakan fondasi modern yang kita gunakan sehari-hari. Jadi
fondasi dari teknologi yang berkembang sekarang ini itu berdasarkan dari teknik elektronika. Nah, seperti telepon seluler, handphone yang canggih Anda, nah itu dasarnya adalah elektronika. Begitu juga peralatan komputer, dasarnya juga elektronika. Nah, kemudian yang sering kita gunakan di rumah, peralatan rumah tangga itu juga bersumberkan dari ilmu elektronika. Begitu juga kendaraan listrik dan sistem keamanan atau alarm atau CCTV. Nah, terkait semuanya itu adalah penggunaan perangkat elektronika. Nah, jadi dengan demikian teknik elektronika membantu mempermudah kehidupan manusia dengan menyediakan berbagai dan layanan, termasuk komunikasi, transportasi, malah bisa kita gunakan untuk hiburan, dan juga bisa digunakan untuk kesehatan dan energi. Baik, Ananda semuanya, kita lanjutkan. Nah, ini perlu kita ketahui, kita sudah masuk pada teknik elektronika. Nah, di sekolah kita itu dikenal dengan konsentrasi keahlian. Nah, jadi dulu kan kita jurusan elektronika, tetapi ada konsentrasinya. Nah, jadi teknik elektronika ini secara umum, kemudian ada 8 konsentrasi. Yang pertama itu teknik audio video atau sering dikenal dengan TAP. Kemudian teknik elektronika industri dikenal dengan TEI. Kemudian teknik mekatronika yang ketiga. Nah, yang keempat teknik otomasi industri. Yang kelima teknik elektronika komunikasi. Yang ketujuh teknik instrumentasi medik, peralatan medik. Kemudian instrumentasi dan otomasi proses, peralatan untuk otomasi proses di pabrik-pabrik. Nah, di sekolah kita yang ada cuma 2 konsentrasi keahlian. Yang pertama teknik audio video, yang kedua teknik elektronika industri. Nah, sedangkan yang ketiga sampai yang ke-8 belum ada dibuka di sekolah kita. Baik, Ananda semua, kita fokus kepada salah satu konsentrasi keahlian yang ada di sekolah kita, yaitu teknik audio video atau TAV. Nah, jadi yang bisa mencetak Ananda menjadi tenaga yang terampil dan profesional dalam bidang perbaikan dan perawatan produk audio video berbasis teknologi dan berorientasi pada kebutuhan dunia industri dan dunia usaha atau bahasa sehari-harinya di lapangan pekerjaan. Dengan spesifikasi kompetensi, ini keterampilan yang mampu melaksanakan. Bisa saja nanti Anda mampu merakit amplifier, perbaikan TV, radio, kemudian instalasi CCTV, instalasi audio mobil, instalasi home theater, perakitan sistem audio, dan rekayasa sistem antena lainnya. Ananda semuanya, kemudian kalau kita lihat tamatan SMK Teknik Elektronika Audio, profesinya itu yang pertama sekali itu bisa menjadi teknisi audio video. Nantinya Ananda bertanggung jawab merakit atau menginstal dan juga mengoperasikan, memelihara sistem atau perangkat audio video. Nantinya pekerjaan Ananda adalah bisa saja pemasangan atau instalasi peralatan audio video seperti speaker, amplifier, mikrofon, kamera, mixer, dan peralatan rekaman lainnya. Ini
melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan audio video. Nah, ini istilahnya adalah maintenance and repair atau MR. Kemudian lulusan teknik elektronika juga bisa menjabat operator studio. Studio ini adalah di studio stasiun televisi, studio produksi, atau perusahaan penyiaran lainnya. Anda sebagai operatornya. Tugasnya nanti adalah mengoperasikan peralatan audio, video. Bisa saja nanti kamera, switcher, mixer suara, dan peralatan studio lainnya. Dan nantinya Ananda juga bertugas dalam produksi atau perekaman. Kita lihat lagi tamatan SMK Teknik Elektronika Audio Video juga bisa berprofesi sebagai editor video. Pada editor video nanti Ananda bertugas mengedit dan memproses rekaman video. Tentu menggunakan perangkat lunak. Ini adalah softwarenya editing video yang profesional. Bisa saja nanti memotong video-video yang tidak diperlukan atau menggabungkan beberapa buah video. Dan juga bisa nanti memodifikasi video sesuai dengan kebutuhan produksi. Dan juga nanti bisa bertugas menambah efek visual, ada gambar-gambar yang menarik, kemudian juga menambah musik, intro musik, menambah Ananda nanti tamatan SMK Elektronika Audio Video ini. Kemudian bisa juga Anda nanti sebagai teknisi acara dan pertunjukan, ada show misalnya, pertunjukan hebat. Nanti Anda itu adalah sebagai teknisi acara atau pertunjukan. Bisa bertugas nanti meliputi pemasangan atau instalasi, pengaturan, dan pengoperasian peralatan audio video seperti acara konser, acara olahraga, konferensi, dan live lainnya. Ini secara langsung. Dan malah bisa jadi DJ. Tentu saja nanti bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran teknis acara tersebut. Jadi sesuai dengan acara yang ditugaskan ini, Anda lah yang paling bertanggung jawab. Kemudian kita masuk yang kedua. Konsentrasi keahliannya itu adalah teknik elektronika industri. Ini disingkat dengan TEI. Kepada TEI ini konsentrasinya berfokus pada kompetensi teknik yang spesifik dalam pengoperasian, pemeliharaan peralatan elektromekanik. Jadi agak mirip sedikit kelistrikan, kontrol elektronik, pneumatik, dan hidrolik, serta sistem pengendalian elektronik. Pada T ini juga membekali peserta didik untuk bekerja, berwirausaha, melanjutkan studi dalam bidang teknik elektronika industri. Apa contohnya? Ini contohnya nanti Anda mendapatkan jabatan teknisi industri manufaktur. Apakah nanti perusahaan pengelolaan atau sektor industri lainnya. Tugas Anda nantinya pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian peralatan elektronika industri seperti PLC, sistem kendali, dan peralatan otomatik. Kemudian juga nantinya bisa menjadi operator mesin industri. Jadi mesin-mesin industri itu Anda lah yang jadi operatornya. Dia bertanggung jawab mengoperasikan, mengawasi mesin produksi atau peralatan elektronika industri yang digunakan dalam proses manufaktur pabrik ini maksudnya. Kemudian juga
tamatan SMK Teknik Elektronika Industri bisa saja bekerja sebagai teknisi pemrograman mikrokontroler. Nah, ini ada pelajari nanti mikroprosesor dan mikrokontroler. Nah, di sini nantinya Ananda dilibatkan dalam proses pemrograman dan juga mengembangkan aplikasi dan menggunakan bahasa pemrograman dan perangkat keras mikrokontroler untuk berbagai aplikasi industri. Aplikasi ini adalah penggunaan industri. Jadi ini Anda harus kuat pemrogramannya kalau untuk mau masuk ke elektronika industri. Kemudian juga seperti yang sampaikan tadi, bidang elektronika industri adalah teknisi pneumatik dan hidrolik. Nah, jadi nantinya bekerja pada instalasi pemeliharaan seperti penggerak hidrolik, sistem pneumatik otomatisasi, dan sistem kontrol fluida. Fluida benda cair yang bergerak. Baik Ananda semuanya, ini masuk pada satu sesi yang sangat menarik. Ini ada teka-teki berkaitan dengan pembelajaran kita. Ada hadiahnya nanti dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Yang pertama, ini ada sebuah kasus. Ini kasusnya atau teka-tekinya. Aku adalah sebuah rumah. Dia rumah. Engsel pintuku di atas. Wah, kalau rumah kita biasa engselnya kan di samping. Di dalam kamarku terjadi proses misterius. Wah, misterius. Awalnya siapa rumahku sifatnya sekeras batu. Mereka memberikan aku air secukupnya. Tidak ada kompor, tidak ada gas, atau api yang menyala di rumahku. Namun, ada panas yang stabil. Akhirnya, berkat kesaktianku yang masuk ke rumahku, keluarnya menjadi lembut dan harum. Siapakah aku? Silakan nanti siapa yang bisa menjawab akan diberikan hadiah oleh Bapak Ibu gurunya. Baik, kita lihat dulu teka-teki kedua. Teka-teki kedua ya. Ini dia mengatakan nih, aku berasal di tempat yang jauh dari pemukiman. Tinggal nih di tempatku bising sekali. Bisa dekat air, bisa dekat angin, dan bisa dekat bara yang menyala. Wah, panas sekali ya Ananda. Walaupun tak bersayap, aku mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, sehingga segera sampai di tempat yang kutuju. Wah, luar biasa, tidak bersayap, bisa cepat sampai ke tempat yang tuju. Saat ku berjalan di udara, tidak ada yang bisa melihatku. Wah, memang ini misterius nih Ananda. Berjalan di udara tidak bisa yang melihat. Aku juga bisa mengalir, tetapi tidak bisa dialirkan langsung melalui pipa paralon atau bambu. Wah, aneh juga ya. Aku sangat suka berbagi, tetapi jangan coba-coba mendekati saat aku masih dalam perjalanan. Wah, dia suka berbagi ya. Tapi katanya tidak boleh kalau dia dalam perjalanan. Setelah aku sampai di tempat yang dituju, cukup dengan satu sentuhan, aku akan memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan aku. Wah, sangat misterius nih Ananda. Siapakah aku? Silahkan ya Ananda menjawab dua buah teka-teki ini, dan nanti Bapak atau Ibu gurunya memberikan hadiah. Mari, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita diskusikan.